Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi amin. Arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Disoimi bagi orang yang disoimi bagi puasa al-wajibi yang wajib ruknani, dua rukun. Huma diantaranya apa? Huma yaitu an-niyatu niat. Wa yustaratu disyaratkan iqa'uha lailan qabla al-fajr. Melafalkan niat ya. Meniatkan ya, mengucapkan niat itu pada malam hari sebelum fajar. Indal jumhur menurut pendapat jumhur ulama. Lakinna akan tapi tasihu indal Hanafiyati fi shaumi al-muayyani qabla az-zawal. Akan tetapi as-sah menurut pendapatnya mazhab Hanafi, as-sah berniat untuk puasa yang sudah ditentukan. Niatnya itu as-sah qabla zawal, maksimal sebelum tergelincirnya matahari. Walaupun setelah fajar sampai sebelum duhur itu as-sah niatnya puasa bagi puasa yang sudah ditentukan. Misalnya apa? Puasa Ramadan. Jadi malam harinya orang itu sudah jelas kalau dia itu buka puasa atau dia itu sahur, berarti esoknya dia itu akan puasa Ramadan, sudah muayyan, sudah ditentukan sebelumnya. Tuh, enggak apa-apa. Wa mujarradu tasahuri min ajli shaumin yu'addu niyatan mujziatan. Nah, ini ya. Sahur saja itu ya. Sahur saja untuk berpuasa itu dianggap niat yang sudah mencukupi. Enggak usah ya, enggak usah niat dalam hati. Kita sahur saja bahwa besok itu sahurnya itu untuk puasa besok, maka sahurnya itu sudah dianggap sebagai niatun mujziatun, niat yang mencukupi, niat yang sah. Wah, ini lebih longgar lagi nih. Karena sahur sesungguhnya sahur fi nafsihi, di dalamnya sahur innama ju'ila lis-shaum, sahur itu ya untuk berpuasa. Gak mungkin orang sahur itu untuk tidak berpuasa. Bisyarti adami rafdi niyati syami ba'da tasawuri, dengan syarat orang itu kemudian tidak menggagalkan ya, tidak menggagalkan niat puasanya setelah sahur. Habis sahur kemudian dia bilang, wah hendak saya tidak akan berpuasa besok, maka kemudian sahurnya itu dianggap gagal sebagai niatun mujziatun. Wa yakunu likulli yaumin min Ramadan niyatun mustaqillatun tasbikuha. Dan ada setiap hari dari bulan Ramadan itu, setiap hari niyatun mustaqillatun, niyatun tersendiri tasbikuha yang mendahului puasa. Jadi tiap hari berpuasa, dia tiap hari itu berniat. Jadi kalau 29 kali berpuasa di bulan Ramadan berarti ada 29 kali niat mustaqilatin yang berdiri sendiri. Jadi per hari itu wajib berpuasa. Wa ajaza, ini beda pendapat Imam Malik ini. Wa ajaza, dan membolehkan al-imam Malik ya, Imam Malik shaum syahri kullihi bi niyatin wahidatin fi awali, memperbolehkan ya puasa sebulan penuh itu dengan cukup satu niat di awal bulan Ramadan. Cukup itu sudah satu niat di awal bulan Ramadan itu sudah mencukupi untuk melaksanakan sebulan penuh puasa Ramadan. Amma adapun idza kana shaumu ghairu wajibin fayajuzu ta'khirun niyati lima ba'dal fajri. Maka adapun jika puasanya itu bukan puasa wajib, maka orang itu boleh ya mengakhirkan niatnya setelah fajar. Liman lam yati bimufattirin wa arada ayyakmulal yawmu shaiman tatawuan falahu dzalik. Jadi bagi orang yang hendak berpuasa dan itu bukan puasa wajib, alias puasa sunnah, maka dia itu boleh niat puasanya setelah fajar, setelah subuh. Dengan syarat dia itu liman lam yati bimufattiratin, belum makan, belum minum atau belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dan dia wa arada ayyakmulal yawmu shaiman wa arada ayyukammilal shauma shaiman, dan dia itu kemudian berniat untuk menyempurnakan hari itu shaiman dalam keadaan berpuasa atau tau'an, puasa sunnah. Misalnya malamnya enggak niat, terus kemudian paginya enggak niat, jam 9 dia mau makan, ternyata enggak ada makanan yang bisa dimakan. Akhirnya dia bilang apa? Saya niat hari ini untuk berpuasa sunnah. Maka
niat puasanya itu sah. Itu untuk puasa sunnah. Oke. Yang kedua, rukun yang kedua, al-imsaku anil mufattirat. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Allati yabtulu biha as-shaum. Yang dengan al-mufattirat itu puasanya bisa batal. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Wa hadza ruknu la budda minhu fi shaumi mutlaqan sawa'un kana wajiban aw tatawuan. Ini merupakan rukun yang pasti yang wajib ada pada puasa secara mutlak, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Bab selanjutnya, mubtilatus shaumi al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Tunhasaru mubtilatus shaumi fi mayali. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ya, terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama, tu'ammadu idkhalu ainin ila jawfin ilal jawfi min manfadin maftuhin kalfami wal amfi. Nih, sengaja memasukkan sesuatu kepada rongga dari saluran yang terbuka di tubuh ini. Jadi sengaja memasukkan sesuatu ke rongga dari saluran yang terbuka di tubuh. Seperti apa? Kalfami wal amfi. Mulut dan hidung. Mulut dan hidung. Sengaja memasukkan sesuatu kepada rongga lewat saluran yang terbuka, yaitu mulut dan hidung. Nih. Wala tu'tabarul ainuh mumfadan maftuhan. Nah, yang disebut dengan saluran terbuka yang bisa sampai kepada jaufun itu hanya dua, al-famu wal anfu, mulut dan hidung. Maka kemudian mata itu tidak dianggap sebagai saluran yang terbuka. Wa kadza masamul jildi, begitu juga dengan pori-pori kulit. Jadi kalau kita masukkan sesuatu ke mata atau memasukkan sesuatu lewat kulit, maka itu tidak dianggap membatalkan puasa. Oke. Wal jawfu indal fuqaha, adapun rongga yang dimaksud oleh para ahli fikih itu mayali hulkumul insan kal maidah. Apa yang berikut kerongkongan manusia itu sampai seperti apa? Al ma'dah. Ma'dah itu adalah apa ya? Al-ma'dah, tempat makanan ini, lambung. Al-ma'dah. Wal am'a sama juga. Al-am'a pencernaan. Wal masanah dan kandung kemih. Ini ya, tempat kencing. Ala ikhtilafi bainahum fiha, atas perbedaan ketiganya. Nih. Jadi kalau kita masukkan yang disebut dengan jaufun, rongga, yang itu merupakan saluran yang tembus ke mulut, itu diantaranya adalah perut, ini terus pencernaan dan juga kantong kemih ya, kantong kemih. Jadi kalau kita masukkan sesuatu ke mulut, maka sampainya ke ini kemudian. Ini membatalkan. Terus wabatinuz zimau. Batinuz zimau itu termasuk bagian dari jauf. Apa batinuz zimau? Bagian dalam dari otak. Itu salurannya adalah ini al-anfu. Kalau kita masukkan sesuatu lewat hidung, maka sampainya kepada batinuz zimau. Nah, itu membatalkan ke puasa. Fa'idha tajawaza al-mufattir al-hulquma wa dakhala al-jawfa ila ayyi wahidatin minha min manfadin maftuhin ya, zahiran hissan fa innahu yakun mufsidan lis-shaum. Jika kemudian sesuatu yang membatalkan puasa melewati kerongkongan dan masuk ke rongga, ke pencernaan, ke lambung tadi itu, ila ayyi wahidatin minha min manfadin maftuhin, lewat saluran yang terbuka seperti mulut atau hidung, zahiran hisan,
dalam keadaan nampak dan hisan dan bisa dirasakan, fa innahu yakunu mufsidan lis-shaum, maka itu bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Zahiran hisan. Sesuatu itu yang masuk itu nampak, hisan dan bisa dirasakan. Nih. Yang kedua, tu'ammadul ilaju fi farjin kubulin waduwin walau bila inzalin. Yang kedua yang bisa membatalkan puasa itu adalah sengaja memasukkan sesuatu ke alat kelamin, kubul atau dubur, walaupun tanpa adanya inzal, tanpa keluar mani. Yang ketiga, khurujul mani an mubasyaratin, keluarnya mani karena bercumbu, kalamsin seperti saling bersentuhan, au kublatin atau berciuman, wa nahwi dzalik dan seumpamanya itu. Yang keempat, yang membatalkan puasa, al istiqa, sengaja muntah, wahiyya tu'ammadu ikhrajul qai, yaitu sengaja mengeluarkan muntahan, sengaja mengeluarkan muntahan. Amma man ghalabahu al-qai'u fala yuftaru bih, maka adapun orang yang muntah dengan sendirinya, ya tidak sengaja memuntahkan tapi sengaja memang mau muntah gitu ya, maka fala yuftaru bih, maka tidak batal puasanya. Yang kelima, khuruju zamil haid, keluarnya darah haid. Yang keenam, khuruju zamin nifas, keluarnya darah nifas. Al junun, gila. Yang kedelapan yang membatalkan puasa itu ar-riddah murtad. Nah, itu yang bisa kita bahas sekarang. Semoga bermanfaat.